Ini ayat sejak ada Rasulullah sampai detik ini, Jumat-Jumat dibacakan ini ayat. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya sutar terima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya. Pasti kamu mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pendeta. Bukan saya bilang Pak ya. Terintimidasi pendeta malam ini. Saya sama-sama tadi saya bilang kami dan pendeta Ridwan, Pak Ridwan ini salah satu nama malaikat Pak dalam Islam, penjaga surga. Saya bilang kami ini berdua sama-sama penyebar agama, sama-sama penyiar perdamaian. Bedanya kami orang Islam, Ustadz namanya, beliau Nasrani, pendeta namanya. Apa kelebihan kami? Pak pendeta cuma satu istri, Ustadz dapat jatah 4 kali. Iya Pak, 4 Pak, cuma saya pakai 1 kuota. Kenapa? Takut tidak. Bedanya orang Batak dengan orang Bugis sama-sama besar suaranya. Dengar tadi khotbahnya, keras besar suaranya. Orang Bugis juga demikian. Cuma bedanya orang Batak takut sama istrinya. Orang Bugis tidak ada takut sama istri, cuma istrinya lebih berani. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolres beserta Nyonya, Bapak Dandim beserta Nyonya, Bapak Bupati beserta istri, Bapak Pendeta yang saya muliakan, hadirin hadirat, mohon maaf saya tidak bisa sebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak hafal namanya Bapak Ibu. Pak Kapolres, Nabi pernah tanya sama sahabat, kumpul. Nabi tanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Ibu-ibu tahu namanya bangkrut? Tahu bangkrut Ibu? Habis modal. Ya toh? Kalau bicara uang, ibu-ibu paling satu. Nah, macam-macam jawaban sahabat. Tahu enggak siapa yang bangkrut? Ada yang bilang yang tidak sholat ya Rasul. Oh, bagus sholatnya. Mungkin yang tidak bayar puasa ya Rasul. Dia puasa, bahkan Senin Kamisnya bagus. Bukan cuma Ramadan, sunnah-sunnah dia lakukan. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Wah, dia bayar zakat harta dan zakat fitrah. Mungkin yang tidak haji padahal mampu ya Rasul. Dia haji, bahkan dia bolak-balik umroh. Seluruh sahabat heran, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran tentu, kok bisa bangkrut sih? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Kok bisa bangkrut? Bagus ibadahnya ini orang. Kata Nabi, betul, hablum minallahnya baik. Yang kita kenal dalam Islam ibadah mahdah, hubungan kepada Allah, baik. Tapi sayang muamalahnya, hubungannya kepada manusia, hablum minannasnya jelek. Dia setorlah sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama caleg itu di Seram bagian barat. Dia fitnah saya. Kata anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya.
Gara-gara fitnahnya orang tidak pilih saya, padahal saya sudah jual rumah dan sawah. Saya bangkrut gara-gara dia itu. Kata Allah, ya sudah kalau begitu ambil sholatnya semua. Tuh Bu, sudah habis apanya Bu? Habis apanya? Habis sholatnya. Masih ada yang datang, tunggu dulu, saya juga pernah tetangga itu diserang. Dia serobot pagarku. Saya mau tuntut, dia polisi. Saya mau lapor, temannya polisi. Tidak mungkin, gara-gara dia serobot saya punya pagar, saya tidak punya got. Setiap hujan banjir rumahku, kelakuannya itu. Habis sholatnya tuh, sholatnya. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah itu sama-sama pilkada. Dia sebarkan berita hoax. Dia fitnah saya. Gara-gara fitnahnya, saya tidak ada apa-apa. Saya minta keadilan. Allah katakan, ya sudah. Ambil puasanya. Sudah berapa habis Bu? Apanya habis tadi? Sholat. Apanya lagi? Puasa. Ya setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama itu pegawai di kantor bupati. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, tadinya saya kepala dinas, digeser menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya itu. Dia bilang, Allah, ya sudah. Ambil dia punya haji. Dia bilang, Tuhan, mana lagi ini? Habis saya punya sholat. Habis puasa. Habis haji, mana lagi saya mau kasih? Beta po apa? Kata Allah, karena sudah tidak ada saldomu, sudah tidak ada kebaikanmu, dosanya itu orang kuambil. Inilah orang bangkrut. Hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia puasa. Bagus dia punya ngaji. Tapi tidak ada orang yang suka di kampung itu. Itulah orang bangkrut. Maka Nabi katakan, orang baik bukan yang baik sholatnya saja. Bukan yang puasanya saja. Tapi kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bagaimana kau bermanfaat kalau semua orang tidak suka kamu? Maka ini gunanya tablik akbar. Jaga persaudaraan. Jaga ukhuwah. Itulah ayat yang dibaca Pak Polisi tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Berbeda sunnatullah. Berbeda itu pasti tidak bisa kau tidak berbeda. Gigimu saja sudah berbeda. Ibu tahu enggak gigi? Wajar orang berbeda. Jenis kelaminmu aja beda. Coba, ini sunnatullah. Itu fisik sudah beda. Ibadah satu, beda kamu tetap satu. Itu yang dipegang oleh Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda, pita dia pegang. Apa tulisannya? Bhinneka Tunggal Ika. Maka kemarin itu ada ketua yang pembinaan ideologi negara Pancasila. Dia bilang harus seragam. Jangan hidup di Indonesia kalau kau tidak bisa berbeda. Indonesia ini memang berbeda, maka ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Waqala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Pak Pendeta yang saya muliakan, ayat ini
sudah 1400 tahun dibaca setiap hari Jumat. Kalau di kantor Polres ini ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Zaman COVID selalu tiap hari diumumkan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa? Waktu itu sangat penting, tapi ada batasnya. Orang tidak pakai masker sekarang. Ini ayat sejak ada Rasulullah sampai detik ini, Jumat-Jumat dibacakan ini ayat. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya sutar terima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti kamu mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pendeta. Bukan saya bilang Pak ya. Terintimidasi pendeta malam ini. Saya sama-sama tadi saya bilang kami dan pendeta Ridwan, Pak Ridwan ini salah satu nama malaikat Pak dalam Islam, penjaga surga. Saya bilang kami ini berdua sama-sama penyebar agama, sama-sama penyiar perdamaian. Bedanya kami orang Islam, Ustadz namanya, beliau Nasrani, pendeta namanya. Apa kelebihan kami? Pak pendeta cuma satu istri, Ustadz dapat jatah 4 kali. Iya Pak, 4 Pak, cuma saya pakai 1 kuota. Kenapa? Takut tidak. Bedanya orang Batak dengan orang Bugis sama-sama besar suaranya. Dengar tadi khotbahnya, keras besar suaranya. Orang Bugis juga demikian. Cuma bedanya orang Batak takut sama istrinya. Orang Bugis tidak ada takut sama istri, cuma istrinya lebih berani. Termasuk Pak Kapolres pasti takut sama istrinya. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya, bohong itu. Dia bilang temanku yang polisi, bukan kami takut sama istri Ustaz, cuma istri ini sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ya kan? Ayat ini Jumat-Jumat dibaca. Seolah-olah, saudaraku kaum muslim, seolah-olah Allah ingin berkata, Saad, Pak Bupati, Pak Haji, ibu-ibu pakai jilbab. Kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Itu makna ayat ini. Adakah orang Islam yang mati kafir? Banyak. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ke Ambon berzina, makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut. Na'udzubillah min dzalik. Mati kafir kau. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk narkoba. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Dikejar sama polisi, jangan lari, masih lari juga. Jangan lari, masih lagi. Terpaksa polisi tembak peringatan. Tuh. Masih lari, tembak kedua. Tuh. Masih lari, tembak ketiga. Tuh. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Tuh. Kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya temanku ya polisi, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kepalanya kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Baru kau semua pelakunya. Sekarang majelis taklim pun sekarang pemeras. Tenang Pak.
Kami majelis taklim punya suara 300 orang Pak. Tenang Pak, kami bisa bawa suara kami ke Bapak. Tapi tolong belikan kami rebana dan jilbab. Pemeras. Hei. Hei. Jangan terima uang sogok. Bagi kalian yang sudah terlanjur menerima serangan fajar kemarin, dengar ini kata Nabi. 2 saja jalan keluarmu kalau kau mau bertobat. 1, mutlak kata Nabi, kasih kembali uangnya orang. Yang kau ketawa, saya serius ini. Terutama caleg yang kalah, kasih kembali uangnya. Sampai jam berapa nih? Bisa jam 2. Serius Mas, saya ndak bisa. Ayo. Betul kok. Siap kok polisi ku gaspol. Bapak Ibu, yang sudah terlanjur uang, kasih kembali. Kasih kembali kalau Bapak bertobat. Sudah habis Ustaz. Maka kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Ibu-ibu dengar Bu. Kalau orang korupsi 70 miliar masuk neraka, sepertinya masih masuk di akal. Kenapa? 70 miliar dia nikmati di dunia. Dia ke Eropa keliling-keliling. Dia bisa beli yang dia mau. 70 miliar masuk neraka. Rasa-rasanya di dunia masih bahagia. Tapi kalau 300.000 kau masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Kau ketawa semua baru kau pelakunya. Hei, saya tanya ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur. Kalau ibu terima 300.000 kaya tidak? Kaya tidak? Bapak-bapak kalau tolak 300.000 miskin tidak? Miskin tidak. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000 itu artinya kau tutup masa depanmu yang miskin. Kau tutup masa depannya anakmu yang cerdas. Kau tutup masa depan anakmu jadi anggota DPR, jadi bupati. Karena dia miskin, karena hanya orang kaya yang mampu sogok jadi pejabat. Kalau kau cinta Seram bagian barat ini, wujud konkretnya Jako terima uang sogo. Boleh saja kita miskin, tapi kau jangan jual harga dirimu. Tidak ada orang suka miskin, tapi Allah kasih kau miskin. Paling tidak orang tidak bisa beli harga dirimu. Saudaraku, pemilu pilkada akan datang ini. Jangan kau pilih orang karena uangnya. Kalau kau pilih karena uangnya, maka cara pertama kasih kembali uangnya ketika dia terpilih. Kenapa anggota DPR tidak ada yang lagi yang datang? Karena mereka pikir saya sudah bayar kok. Kenapa mereka tidak ngurus kalian? Karena dia pikir untuk apa? Gampang, tidak usah banyak program. Mau pilkada, bayar lagi mereka. Bolehlah kita miskin. Tidak ada orang mau miskin. Tapi tolong, cintai ini kabupatenmu. Jako terima uang sogo. Siapa yang menikmati perjuangan kemerdekaan kita? Mereka yang berkorban. Korban jiwa raganya. Bertempur tidak peduli agamanya. Bertempur tidak peduli sukunya. Yang penting penjajah tinggalkan Indonesia. Apa mereka nikmati negara kita? Apa mereka menikmati Facebook? Apa mereka menikmati internet? Tidak. Siapa yang nikmati? Cucu-cucu-cucunya. Kalau bapak ibu tidak terima uang serangan fajar, kalau bukan kamu yang nikmati Seram bagian barat ini nikmat, cucu-cucumu nanti yang nikmati. Maka jangan kau rendahkan hati dirimu. Allah telah memuliakan kalian. Allah telah mengangkat derajatmu. Apapun agamamu, jangan kau terima uang sogo.
Tidak ada agama mengajarkan terima uang sogo. Kalian juga polisi. Jangan kau ambil uangnya anggotamu. Pengamanan kau potong uang pengamanannya. Kasihan itu Brimob. Mereka berdarah-darah berhadapan dengan pengamanan. 100.000 laporan, 25.000 di lapangan. Bukan di Seram bagian barat, bukan. Pak Kapolres ini orang baik. Saya mohon maaf bapak-bapak polisi. Coba lihat itu. Tadi malam saya ceramah di Blora. Acaranya Kabak Intelkam Polri. Karena saya ini digelari Pak, ustadznya polisi. Saya baru-baru bahkan saya bilang tidak ada satupun mubalik di Indonesia yang berani maki-maki polisi. Saya juga. Begitu polisi depanku. Merah mukanya bilang, kenapa saya berani? Karena saya sayang kau semua. Kasihan polisi kalau kau tidak masuk surga. Saya ajak kau masuk surga. Makanya tugas kau. Tepuk tangan nih. Itu semua teknik komunikasi. Tadi malam saya ceramah di Blora. Yang hadir kurang lebih 15.000 orang. Bedanya ini banyak tuh. Tapi di sini saya tidak lihat perempuan. Mana itu perempuan adik? Saya berpikir tadi, apakah orang Wahda ini tidak bisa melihat perempuan karena tinggi nafsunya? Tidak mungkin toh. Tidak mungkin toh. Saya bilang masa Tosi lebih hebat imannya itu tadi malam. Mereka cuma pisah, tidak ada pembatasnya. Maka kalau baru kita datang di kampungnya orang, jangan terapkan seperti ini. Beradaptasi ki dulu. Saya tadi tidak enak rasanya saya bicara di depannya adik-adik saya tadi. Saya tidak paham apa yang dia bilang. Saya jujur Kak, karena Katengasen kan jago semua Pak. Sekali saya kalau Wahda tunduk Mak, mendengar. Ciri-cirinya saya kalau ceramah karena ada janggo-janggo, aku bilang Wahda kapan itu. Saya biasa waspada. Saya cuma dibisik sama Ustadz,
Umpah. Fahru Rosi. Apa terjemahannya itu tadi? Karena ini semua bicara Arab, saya tidak tahu. Dia jelaskan. Lalu saya berkata dalam hati, apa betul saya ini bisa jadi ulama? Apa betul saya ini layak disebut mubalik? Karena kalau saya dengar tadi syarat-syaratnya, Masya Allah, saya tidak bisa masuk dalam situ. Tapi saya lagi dengar lagi tadi, berfatwa saja kalau kau betul-betul mencari kebaikan, kalau fatwamu benar masuk surga, fatwamu salah tetap kau dapat pahala karena niatmu membesarkan Allah. Langsung ku bilang ini misalnya bagianku. Adik-adik sekalian, baku bisik saya sama Ustadz Zaitun Rasmi. Ini kalau jadi ulama luar biasa ini. Yang tadi ini bicara. Tinggal polis sedikit. Apa polisnya? Belajar komunikasi. Ini. La ilaha illallah. Bahasa Arabku saja bunda upah. Betul. Kenapa tadi tidak panjang bahasa Arabku? Saya takut salah-salah. Kalau orang-orang pakapala talan di depanku, anggotanya di Pak dan Pamanto beraannya. Tapi ini anggotanya saya itu Rasmin, bahaya. Jadi kuringkas saja cukup saya bilang, Alhamdulillah salawat dan salam kepada Rasulullah. Suatu ketika saya mendengarkan ceramahnya Ustadz Zaitun Rasmin di Masjid Al-Markas Al-Islami. Pada saat saya melihat beliau dakwah, menetes air mata saya. Saya bertanya dalam hati, apakah saya layak disebut pendakwah? Karena di medsos saya ditulis Ustadz tidak sunnah. Kan ada di medsos Ustadz sunnah, saya cari namaku tidak ada. Ustadz tidak sunnah, saya cari namaku, nomor 13. Saya cemas. Siapa tahu saya ini betul-betul mendakwakan yang batil. Saya bertanya kepada Ustadz Zaitun Rasmin. Beliau ceritakan saya. Begini ceritanya. Ketika pintu neraka sudah mau ditutup, yang artinya seluruh penduduk dalam neraka abadi sudah dalam neraka, tidak keluar nih. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat penjaga surga, penjaga neraka. Malaikat, tunggu dulu. Tentu caranya Ustaz Zaitun Rasmin tidak begini seperti saya. Lain tongi cara beliau. Tunggu dulu malaikat. Kenapa? Jangan dulu kau tutup. Masih ada hambaku di situ yang layak untuk masuk surga. Angkat dia. Malaikat katakan, tidak ada sangin pakai pelatalam mami ini di dalam. Tentu Ustaz Zaitun tidak bilang begitu ya ke saya tonji ini caraku. Ya, Allah berfirman, saya lebih tahu dari kamu. Turun kau cari. Susah juga cari karena hangus-hangus ini orang tuh. Sudah semua di patah pasak. Hangus-hangus. Datang. Cari. Mana ini? Cari. Mana? Nggak ada. Dapat. Ada satu hamba Allah, ada cahaya dalam dirinya kecil sekali. Lalu ditarik itu orang. Sini kok. Ini pasti ini. Sini kok. Apa kebaikan yang pernah kamu lakukan sehingga kau batal abadi dalam neraka? Mau kau diangkat masuk surga ini? Nah bilang ini orang, saya tidak tahu. Rasa-rasanya juga saya tidak tahu ini apa kebaikanku. Nah bilang, ingat kau dulu. Tidak mungkin. Apa kebaikan yang pernah kau lakukan? Dia pikir lagi. Lanjut. Oke.
Nah bilang, gaspol toje kok kah? Dia bilang, tidak ada, rasanya tidak ada pernah melakukan kebaikan. Lalu malaikat, tidak mungkin. Apa kebaikan yang pernah kau lakukan? Oh, ku ingat nih. Apa gerangan? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Nah bilang malaikat, iya nah. Itu nih. Itu bisa banyak kau diangkat masuk surga sekarang. Kenapa? Kau pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Allahu Akbar. Waktu beliau ceritakan saya langsung punya semangat. Bersahabat saja sahabatnya ulama, diangkat masuk surga. Apalagi kalau jadi ki ulama. Allahu Akbar. Saya tidak tahu bahasa Arab. Benar Pak. Tapi tidak berarti saya tidak bisa berdakwah kepada bahasa Arab. Kenapa? Sekarang bos, ada yang disebut teknologi AI. Ada itu pernah kusebar di anuku, di Instagramku, saya pidato tentang ilmu dalam bahasa Indonesia, tapi bisa diterjemahkan bahasa Cina. Mulutku persis. Ku bilang, bisa aku bahasa Cina. Jadi bahasa Arab, don't worry. Yang penting kau tahu ilmunya. Mohon maaf, guru-guruku sekalian. Saya bukan bermaksud sombong. Saya mau motivasi adik-adik tadi ini. Yang teman-temannya yang dilantik tadi 400. Adik-adikku, lihat ki semua penceramah kondang di Indonesia. Ustadz Abdul Somad dari SMA sudah madrasah. S1 sudah ke Timur Tengah. Adi Hidayat dari Timur Tengah. Hanan Ataki dari Timur Tengah. Dasat Latif dari Unhas. Tapi dengan jujur Ustadz Abdul Somad mengakui viewernya Dasat Latif lebih banyak daripada saya. Berapa viewerku sekarang? 460 juta. Kadin itu satu iklan 500.000. Allahu Akbar. Saya bayangkan bagaimana seandainya saya tadi ilmuku seperti ini. Bagaimana seandainya ilmu saya tadi seperti mereka ini, beliau-beliau. Atau beliau-beliau punya ilmu komunikasi seperti saya. Talang anaknya. Pasti tenggelam saya. Kenapa? Lebih hebat ini. Maka saya berdiri di sini bukan saya mau gurui ki. Tapi saya kasih ki motivasi untuk belajar teknik berpidato. Apa kelebihanku saya ini? Ilmu pas-pasan. Ada tanya kak, ku tanya dulu Ustadz Ikhwan. Ustadz, pusing gak ini, ada masalah lagi nih. Dia jelaskan, supaya saya lebih mantap, bandingkan lagi. Ada teman Ustadz, ada temanku Ustadz juga di Mangkoso. Jadi Wahdah mix dengan Mangkoso, sebarkan. Saya ini bos, Ustadz copy paste. Tojeng nggak? Saya ini mengcopy paste ceramahnya Quraisy Shihab, ceramahnya Sainuddin Nemset, ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Tapi caraku saya sampaikan dengan gaya bahasaku. Bugis Makassar. Yang ada itu baru viral, masih mau kok. Itu Tommy gayaku saya. Nabi bilang orang dakwah harus. Nabi halus dakwahnya, cocok. Siapa yang dakwai? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Kita yang didakwai pakai pelat talang. Adik-adik sekalian harus fleksibel dakwah. Ini yang tadi dilantik, mohon maaf Pak, tak dampange Kak Maraja. Tabik dulu Ustaz Zaitun. Haram dak orang pakai sarung? Tidak.
tanya itu Ustadz Upa, saya bilang kalau mau kau ikuti saya, pakai sarung kau dulu. Pakai sarung dulu. Karena itu dalam ilmu periklanan, saya Allah takdirkan, bukan nggak sombong. Saya Allah takdirkan mengajar mata kuliah ada namanya teknik promosi dan presentase. Itu saya ajarkan itu. Itu namanya promosi iklan. Orang pertama lihat itu dulu casingnya, bukan hatinya. Apa nak tahu kang orang otak? Mana bisa nak lihat? Tapi apa dulu nak lihat? Bajunya dulu. Kalau orang di situ sama-sama. Saya pertama kenal Wahda Islamiyah waktu saya pergi Tsunami Aceh. Di situ dulu saya berburuk sangka sama Wahda. Saya ini semua tidak mau takziah. Ini semua yang tidak mau tahlil. Ini semua begitu di otakku. Kenapa? Kas lihat celana jengki, panjang jenggot. Pasti itu namanya stereotip dalam ilmu komunikasi. Sangka buruk kata agama, sakwa sangka bahasa Indonesia. Kalau orang sudah sakwa sangka sama kita, namo agamu podangi. Biar apa kau kasih tahu ndak nak dengar itu. Itulah bahasa hadisnya kaswatul qalbi, maka doati. Maka caranya adaptasi dulu. Kita lihat, oh di sana nak suka orang kalau pakai sarung, pakai sarung. Kan tidak haram dia orang pakai sarung. Kalau tidak nak suka terlalu panjang jenggot, mohon maaf, cukur-cukur sedikit. Jangan Tommy gundul, cukur sedikit. Kan saya dibilangnya Ustadz sunnah, tidak sunnah, gara-gara apa? Kan saya tanya yang bilang ke Ustadz tidak sunnah. Kenapa kau bilang saya Ustadz tidak sunnah? Dia bilang, kau bicara-bicara sunnah, baru kau tidak pakai jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Iya toh? Sudah. Akhirnya Bapak lihat saya. Ini baju baru ini bos. Saya pakai seperti lambang Garuda. Kenapa? 17 Agustus. Supaya tidak namusuki pemerintah Pak. Itu pemerintah kalau nabilani mau kau radikal, intoleran, pace. Tidak bisa maki dakwah. Maksud saya, tidak mengapa kita turunkan standar, yang penting bisa kita tetap ceramah. Karena kalau dilarang maki ceramah, biar penuh otak tak, tidak bisa kita dakwah. Lalu kita bilang, yang penting kan saya baik. Kalau begitu, apa amal jariah tak? Apa gunanya kita punya ilmu banyak, kalau kita tidak bisa manfaatkan? Karena Nabi katakan, hairun nas anfa'hum linnas. Kalau datang makinya adik-adik tadi yang 400 masuk ke di kampung, pakai kisarung dulu. Pakai kisarung, pakai gamis khas Indonesia. Supaya apa? Orang datang tidak sakwa sangka. Coba kalau saya begitu datang tidak ada tolak Kak. Kenapa Nabi bilang das atlatik NKRI Tulen. Tadi malam saya ceramah di Blora. Acaranya Kabak Intelkam Polri. Karena saya ini digelari Pak, ustadznya polisi. Saya baru-baru bahkan saya bilang tidak ada satupun mubalik di Indonesia yang berani maki-maki polisi. Saya ji. Begitu polisi depanku, merah mukanya bilang, kenapa saya berani? Karena saya sayang kau semua. Kasihan polisi kalau kau tidak masuk surga, saya ajak kau masuk surga, makanya tugas kau. Tepuk tangan nih. Itu semua teknik komunikasi. Tadi malam saya ceramah di Blora. Yang hadir kurang lebih 15.000 orang. Bedanya ini banyak tuh. Tapi di sini saya tidak lihat perempuan. Mana itu perempuan adik? Saya berpikir tadi, apakah orang Wahda ini tidak bisa melihat perempuan karena tinggi nafsunya? Tidak mungkin toh.
Tidak mungkin toh. Saya bilang, masa tosi lebih hebat imannya itu tadi malam. Mereka cuma pisah, tidak ada pembatasnya. Maka kalau baru kita datang di kampungnya orang, jangan terapkan seperti ini. Beradaptasi ki dulu. Nanti kalau dia sudah dengar nih, saya teknikku ceramah, yang penting dulu senang orang. Kalau bangun ke ceramah, kalau 1 jam ke ceramah, 40 menit kasih ketawa-ketawa supaya senangi. Kalau dia sudah senang dengan dakwah, maka datang ki lagi, dia datang lagi. Tapi begitu kau baru datang sangi neraka terus kau cerita, bid'ah, masuk neraka. Nah bilang anak muda, ya deh, jangan kau pergi situ deh, sangi neraka mami dicerita habis ki. Itu disebut beradaptasi. Saya mengajar mata kuliah komunikasi. Dakwah itu komunikasi. Komunikasi itu proses. Apa yang ingin dia rubah kalau orang berkomunikasi? Saya bicara begini Pak, Bapak dakwah. 3 yang ada mau perubahan. 1, perubahan kognitif namanya. Dari tidak tahu menjadi tahu. Mau cari-cari ciri-cirinya, lihat orang yang baru tahu. Kalau adik-adik ceramah, ada orang begini. Baru tahu itu. Kalau Nabi bilang, baru tahu. Berarti, alhamdulillah, tahap pertama sukses dakwamu. Tahu nih. 2, sikap. Sikap itu cuma 2. Setuju, tidak setuju. Cerita rokok haram, baru tahu nih. Yang kedua, sikapnya ada kepala batu, ada terima. Yang kepala batu sikapnya tidak setuju. Yang terima dakwah dia akan lakukan. Ibu-ibu, halo ibu, kita dengar ya ibu. Tahu anda dengar. Ibu-ibu yang ada emasnya sekarang, ada cincinnya. Ibu-ibu kira-kira kalau meninggal siapa pakai emas ibu? Anak, bukan, istri kedua. Kawin lagi suamimu. Dengarlah ini mamanya ceramahku Pak. Istriku, bilang Ustaz, saya dengar itu kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal Ustaz kawin lagi. Saya bilang sini ki sayang. Ku peluk-pelui, baru ku bilang dengar ki baik-baik sayang nah. Jangankan kita meninggal, masih hidup ki saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati maki. Masya Allah. Ustadz saya itu ini baru-baru mama DC. Ini kisah nyata ini. Kira-kira 5 malam yang lalu, mimpi dia lihat saya kawin lagi. Mimpi. Bangun curhat tengah malam, sholat tahajud, tapi di dekatku duduk. Saya lagi tidur, doanya dia ngomel-ngomel kawin lagi. Saya dengar bangun, apakah cerita ini doamu kuat kawin? Saya lihat mimpi kawin lagi. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Biar kau mimpimu, kau mau intervensi saja saya. Jadi jangan maki harap Pak, jangan maki harap. Susah itu kawin lagi, susah. Perlu ilmu khusus. Sambung dulu ibu-ibu. Bu, kalau meninggal siapa pakai warisan tak? Bukan anak, istri kedua. Cabut itu cincin tak. Cabut gelang tak, baru dia bilang, ibu, ini dulu emas Dubai kulikan ki waktu umroh. Cabut juga kita punya kalung. Bahkan gigi palsu tak pun cabut. 3 bulan kemudian ketemu janda. Langsung Nabi bilang, buka sabu itu tadi cincin mantan istrinya, bungkus, baru dia bilang, dek, ini dek, mantan istriku mati nih. Enggak, Nabi bilang wafat, mati nih, ambil maki ini semua dek, hadiah.
Maka ibu-ibu, daripada emas cincin dipakai istri kedua, mending kasih para mubalik tadi ini yang kita kader. Antum Pak Dani diajari mau sogok, jangan. Lebih baik tidak jadi gubernur daripada kita sogok rakyat kita. Saya tidak sangka Ustaz, kenapa bisa begitu? Waktu masih pacaran dulu baik betul Ustaz, sopan. Sekarang la haula wala quwata illa billah Ustaz. Sabar, mau di apa? Yang jadi masalah, kita sudah hidup di asrama, rumah kecil, gaji seadanya, fasilitas tidak bagus, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia? Kalau kamu rumahmu kecil, gajimu seadanya, tapi kau bahagia, kau saling menghormati, kau lihat orang kaya, kamu masih bisa bilang, kau kaya tapi kau tidak bahagia. Saya miskin tapi saya bahagia dalam rumah tangga. Yang kita heran ini polisi bertengkar, hamil lagi. Sabar ibu. Ibu. Tapi gaji saya, gaji suami saya Ustaz, ada apa adanya sedikit Ustaz. Ya siapa suruh kau terima lamarannya? Adik-adik polisi, dengar ini. Kamu keliru kalau mau kaya jadi anggota polisi. Keliru, mesti kau jadi pengusaha. Tapi yakini kamu tidak akan miskin dengan pekerjaanmu polisi. Yang kita takuti kan miskin. Ibu-ibu, sabar dengan gajinya suamimu. Tapi suamiku jelek Ustaz, ya jodohmu. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tahu kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ibu Bupati yang saya hormati, ayat ini sudah lebih 1400 tahun selalu dibaca. Kalau di kantor bupati ada perintah yang harus dibaca tiap pekan, pasti perintah itu penting. Ayat ini sudah 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat dibacakan khatib di mimbar, pasti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolres. Lihat mukanya Pak Imban, doakan Bapak Pak. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. You mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah, kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya ayat ini Allah ingin sampaikan Jumat-Jumat. Saat hati-hati, kamu ngaku Islam tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam.
Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan sakau narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pilkada. Jadi yang terima uang-uang pemilu yang lalu, hati-hati. Yang sudah terlanjur makan uang haram, kata Nabi, hanya dua jalan keluarnya. Satu, kembalikan uangnya caleg. Jangan ketawa, saya serius ini Bu. Yang kedua, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Dengar ini ibu-ibu Bayangkari. Bapak-bapak kan tidak nyoblos. Paling jadi tim sukses. Tunggu dulu, kita bikin kesepakatan dulu. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Gaspol. Ya jangan memang marah, jangan memang marah. Nah, ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ibu-ibu ini sampaikan kepada tetangga. Kalau ibu terima serangan fajar 300.000, kaya tidak? Kaya tidak? Tidak. Bapak-bapak terima uang 300.000, menolak 300.000, miskin tidak? Tidak juga miskin, tidak juga kaya. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000, itu menentukan, artinya kau tutup masa depannya anakmu untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Serangan fajar bisa membuat mati dalam keadaan kafir. Apalagi memotong dana pengamanan. Aduh, ada brimob di sini, brigade. Masya Allah. Laporan di kantor, dana pengamanan 100.000, sampai di lapangan 25.000. Allah karim. Kalau begini kejadiannya Pak, pantas anak susah dinasihati. Kenapa? Uang haram dibawa pulang. Kalau ini kita lakukan, pantas istri tidak mau mendengar. Kenapa? Uang haram dia makan. Apalagi yang bisa membuat kita mati kafir, makan uang haram. Kau melanggar. Kondalia ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Nah, mana STNK kamu? Mana SIM? Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? STNK ada, SIM ada. Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada. Hati-hati, jelang pilkada itu politisi langsung pura-pura alim, pakai serban, pakai gamis,
keluar masuk masjid. Coba ini menjelang pil caleg, pasti caleg para datang. Karena sudah terpilih, hilang lagi mereka. Banyak begitu di sini. Banyak begitu di sini. Nah, salah sampean kenapa pilih? Jangan Islam seperti itu. Jangan Islam tipu-tipu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, panas. Lebih baik kau tidur, tidak usah kau datang. Alhamdulillah, bapak-bapak karena takut sama Kapolres bisa hadir di tempat ini. Ya, setelah sampai di sini, apakah setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP saat saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Bagaimana Ibu mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Maka ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa Bapak yang senang? Simpan dulu HP Bu, simpan dulu ya, bisa. Simpan dulu HP-nya ya, bisa. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Pak Bu, kalau majelis ulama bikin tabligh akbar, biasa itu. Kenapa? Memang kerjanya. Kalau masjid bikin pengajian, biasa itu. Memang seharusnya. Tapi kalau Polres bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Masya Allah. Saya yakinin Pak Kapolres orang baik. Saya itu kalau mau diundang ceramah Pak, biasanya ngantri. Ini baru beberapa hari. Karena saya lihat fotonya, oh, cakep ini Bapak ini. Biasanya kalau cakep hatinya juga bersih. Nggak percaya tanya Ibu Kapolres. Masya Allah. Ini dadakan acara ini Pak. Saya sebenarnya sebentar malam ada acara di Blora. Tadi pagi saya di kantor BPK. Nah, mampir dulu ke sini. Saya senang sekali kalau diundang polisi. Kenapa? Karena polisi bisa memperlancar dakwah saya. Mana bisa saya ceramah kalau tidak keluar surah izin? Saya pergi ceramah, macet jalan, dilihat sama polisi. Ustaz dasar. Alhamdulillah. Maka ulama jangan musuhi polisi. Polisi jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, kita sama-sama jaga Republik Indonesia. Wa khalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa, Ibu Bupati dan
Bapak Ibu Forkopimda, serta alim ulama yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum merdeka, apa masalah kita? Mau merdeka. Ketika mau merdeka pada saat itu, darah, jiwa sekalipun kita pertaruhkan. Harta tidak ada artinya, yang penting kita bisa merdeka. Alhamdulillah kita sudah merdeka. Apakah setelah selesai merdeka selesai masalah? Tidak, tambah lagi masalah. Pesan pertama pengajian ini, tidak ada satupun manusia yang lepas dari masalah. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Dulu pegawai, coba kita lihat, mahasiswa apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Enggak, mau jadi wali kota, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Iya kan, nggak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua punya masalah. Pak Kapolres sebelum jadi Kapolres apa masalahnya? Kompol Wakapolres. Sudah itu mau jadi Kapolres. Sudah Kapolres mau lagi sekolah. Selama Kapolres kumpul uang supaya bisa sekolah. Sudah sekolah selesai masalahnya, kumpul lagi uang supaya bisa jadi kombes. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Ini di depan saya nih. Muka-muka penuh masalah saya lihat juga ini, Pak. Mana ada tidak ada masalahnya? Ibu Bupati banyak masalahnya. Beliau mengeluh sekarang, kadang-kala disusahin partainya, Pak. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Adik-adik polisi, saya lihat kamu banyak semua masalahmu, deh. Apa masalahmu? Takut sama istrimu? Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Siap sana komandan, siap sana komandan, siap sana komandan. Di warung kopi belum duduk sudah ada tagihan. Kita masuk rumah makan, orang semua sinis lihat kita. Pasti mau ditraktir, pasti mau ditraktir. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Memang kamu bodoh, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia Kapolres. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua kita masalah. Maka alhamdulillah Allah tidaklah berkata, Pak Kapolres kalau mau jadi kombes kau kaya dulu. Dah saat kalau ada masalahmu kau jadi bupati dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bis sabri was shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Itu aja rumusnya 2. Sabar, sholat. Sudah memenuhi syarat untuk sekolah, sudah memenuhi syarat untuk dapat jabatan, tidak dapat, sabar. Allah tahu bukan di situ saatnya kau yang terbaik. Bapak tahu enggak? Saya, Pak, itu tamat SMA daftar akabri zaman itu namanya. Tes saya Jalan Garuda, Makassar, depan kantor Pertamina. Tes fisik, Bu, enggak lulus. Kenapa? Ceper. Makanya kalau saya lihat polisi yang agak beda-beda tipis tinggi saya bilang ada masalah ini. Kok bisa lulus? Saya enggak lulus waktu itu, Pak. Kawan saya lulus, Pak. Lulus itu kawan saya.
Sekarang dia pangkatnya Kompol Reserse di Sulawesi Barat. Dia pakai baret merah. Saya lulus tidak, tapi saya jadi ustadz pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, cara maiko semua. Andai saja saya lulus jadi polisi waktu itu, saya tidak sampai di tempat ini. Allah kasih yang terbaik. Ibu Bupati, 2014 yang lalu saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon, Bu. Menang? Tidak. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu dah saat kau tidak usah jadi wali kota. Andai saja saya menang waktu itu, sampai sekarang mungkin saya masih hormat-hormat. Datang Kapolres Tabes hormat, siap komandan. Datang Pak Dandim, siap. Datang Kapolda, siap. Datang Gubernur, siap Gubernur. Karena saya jadi ustadz, mereka yang siap. Iya, Pak. Maka adik-adikku sekalian, jangan kau pernah sangka buruk dalam hidupmu ini. Kalau kau sudah selayaknya sekolah, sudah daftar baik-baik, tanpa nyogok, tanpa cari-cari jalan pintu. Kau tahu dah semua itu, Tapi kau lakukan dengan sebaik-baiknya. Kamu tidak lulus dan tidak dapat apa yang kau mau. Sangka baik kepada Allah. Sangka baik. Sabar. Istrimu suka ngomel, sabar. Sudah mau apa, itu jodohmu. Saya tidak sangka Ustadz, kenapa bisa begitu. Waktu masih pacaran dulu baik betul Ustadz, sopan. Sekarang la haula wala quwata illa billah Ustadz. Sabar, mau di apa? Yang jadi masalah, kita sudah hidup di asrama, rumah kecil, gaji seadanya, fasilitas tidak bagus, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia? Kalau kamu rumahmu kecil, gajimu seadanya, tapi kau bahagia, kau saling menghormati, kau lihat orang kaya, kamu masih bisa bilang, kau kaya tapi kau tidak bahagia. Saya miskin tapi saya bahagia dalam rumah tangga. Yang kita heran ini polisi bertengkar, hamil lagi. Sabar Ibu. Tapi gaji saya, gaji suami saya Ustaz, ada apa adanya sedikit Ustaz. Ya siapa suruh kau terima lamarannya? Adik-adik polisi, dengarin. Kamu keliru kalau mau kaya jadi anggota polisi. Keliru, mesti kau jadi pengusaha. Tapi yakini kamu tidak akan miskin dengan pekerjaanmu polisi. Yang kita takuti kan miskin. Ibu-ibu, sabar dengan gajinya suamimu. Tapi suamiku jelek Ustaz, ya jodohmu. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tahu kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Ya. Jadi resep pertama sabar. Tidak ada sudah kalah ini ilmu sabar. Sabar. Bagaimana aplikasinya sabar? Istri bertengkar, marah. Bapak balik kanan, sambil jalan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan dilihat dia. Jangan istri ngomel-ngomel ke innalillahi wa inna. Oh, tambah ngamuk dia. Kau doakan saya mati. Ibu juga jangan suka ngomel.
Mana bisa betah suami kalau ibu suka ngomel. Hei, bu, tahu ndak ini suamimu? Kau coba lihat itu suamimu, muka-muka kasihan. Coba lihat itu suami. Hei, ibu, dengar saya ibu, bu, hei, itu rezekinya suamimu tergantung ketenangan jiwanya. Kalau dia pergi kerja tenang jiwanya, dia kreatif cari uang. Tapi kalau kau ngomel aja kerjanya, mau pergi cari nafkah, dia bilang enggak usah daripada ngomel lagi, balik lagi dia. Sampai di kantor polisi, baru 1 jam kau sudah telepon. Di mana kau? Di mana kau? Jangan ribut ibu, ada anggota di sini. Di kantor, coba video call. Kasihan juga. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya. Carita. Dia bilang teman saya yang polisi, sebenarnya kami tidak takut sama istri Ustaz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Hei, bu, kalau mau mudah rezekinya suamimu, buat hatinya tenang.